Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Faridianto dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara UPWJJ Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai implementasi digitalisasi kependudukan di Dikdukcapil Kabupaten Bandung. Dalam proses digitalisasi pelayanan publik, kita sering menemukan berbagai hambatan yang membuat layanan digital belum berjalan optimal. Permasalahan ini sebenarnya banyak dibahas dalam teori dan penelitian para ahli. Yang pertama, keterbatasan sarana dan prasarana, seperti jaringan internet yang tidak stabil, perangkat komputer yang minim, atau wilayah desa yang belum terjangkau sinyal. Masalah ini dijelaskan dalam teori Infrastructure Readiness oleh Hicks tahun 2001 yang menyebutkan bahwa transformasi digital akan gagal jika infrastruktur dasar belum memadai. Yang kedua, kurangnya kompetensi atau kapasitas SDM. Menurut Digital Capability Framework atau DCF oleh Scalmo dan Williams tahun 2018, transformasi digital sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia. Ketiga, minimnya partisipasi masyarakat. Ini sejalan dengan teori citizen engagement oleh Alstein tahun 1969 yang menjelaskan bahwa masyarakat akan berpartisipasi hanya jika mereka merasa mampu, memiliki akses, dan memahami manfaat suatu program. Yang keempat, kurangnya komunikasi dan sosialisasi yang sering menjadi faktor penghambat utama menurut teori Communication for Development dari UNICEF dan pemikiran Rogers tahun 2003 dalam Definition of Innovation. Inovasi hanya bisa berhasil jika proses komunikasi yang konsisten, jelas, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Untuk mengatasi berbagai masalah tadi, banyak ahli dan penelitian menawarkan strategi inovatif kolaboratif. Konsep Collaborative Governance dari Ansel dan Guest tahun 2007 menjelaskan bahwa keberhasilan program publik termasuk digitalisasi sangat bergantung pada kerja sama antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan komunitas lokal. Kolaborasi memungkinkan solusi-solusi kreatif yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa permasalahan digitalisasi tidak hanya soal teknologi, tetapi juga menyangkut manusia, budaya, organisasi, komunikasi, dan kolaborasi. Dengan memanfaatkan teori-teori tersebut dan mendorong kerjasama lintas pihak, digitalisasi pelayanan publik bisa berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Untuk menggambarkan situasi digitalisasi pelayanan publik, digitalisasi pelayanan publik, mari kita simak video berikut ini. Setiap proses berjalan sesuai prosedur. Situasi ini menunjukkan bahwa pelayanan dilakukan secara langsung, komunikatif, dan berorientasi pada kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan. Selain itu, video tersebut juga menggambarkan bagaimana petugas memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat proses pelayanan. Penggunaan sistem aplikasi BDS memungkinkan pelayanan yang lebih efektif, akurat, dan transparan. Operator pun terlihat berperan aktif dalam memberikan pendampingan agar masyarakat dapat memahami cara kerja aplikasi tersebut dengan baik. Selanjutnya, kita simak video berikut ini. Halo warga Dukcapil, sekarang pengajuan dokumen kependudukan bisa kamu lakukan secara online lewat aplikasi BDS.
Yuk simak caranya dalam video ini. Pertama, pastikan wargi sudah memiliki aplikasi Bedas Digital Service atau buka di website bds.bandungcup.go.id. Kalau wargi belum punya akun, klik lambang profil di pojok kanan atas dan pilih daftar. Lalu isi data diri lengkap seperti email, nama, nomor HP, dan password. Setelah login, wargi akan masuk ke halaman utama. Selanjutnya, pilih menu administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk layanan tingkat dinas kependudukan dan pencatatan sipil, tersedia pilihan KK baru karena pindah antar kabupaten atau kota, surat keabsahan akta, surat keterangan pindah WNI antar kabupaten atau kota, dan validasi NIK. Sedangkan di tingkat kecamatan, tersedia layanan akta kelahiran, akta kematian, booking antrian cetak KTP, cetak ulang kartu keluarga, KK baru karena pernikahan, KK baru karena perceraian, KK baru karena pindah antar desa atau kecamatan, KK baru karena pisah kakak, KK hilang atau rusak, tambah anak baru lahir ke kakak, update atau perubahan elemen data kakak, dan surat pindah antar desa dan kecamatan. Pilih salah satu layanan yang wargi butuhkan, lalu klik ajukan pelayanan. Isi seluruh formulir dengan lengkap dan benar, pastikan yang bertanda bintang sudah diisi ya. Kalau semua data sudah diisi dan berkas diunggah, klik buat permohonan. Selamat, permohonan wargi berhasil dikirim. Untuk memantau permohonan, buka menu riwayat di halaman utama. Di sana wargi bisa lihat status pengajuannya, mulai dari baru, proses, disetujui atau ditolak. Jika status permohonan wargi disetujui, wargi akan menerima QR Code via email dalam waktu 1-3 hari kerja. QR Code dapat dicetak di mesin ADM. Mudah dan cepat, gunakan aplikasi BDS untuk pengajuan layanan Adminduk dari mana saja. Berdasarkan video tersebut, terlihat bahwa tayangan tersebut menjelaskan tata cara penggunaan aplikasi BDS melalui smartphone. Adanya video panduan seperti ini sangat membantu masyarakat dalam memahami langkah-langkah penggunaan aplikasi secara mandiri. Video tutorial ini juga memberikan kemudahan bagi pengguna yang belum familiar dengan teknologi, karena penjelasan visual cenderung lebih mudah dipahami dibandingkan instruksi tertulis. Dengan adanya panduan ini, masyarakat dapat mengakses layanan kapan saja tanpa harus langsung datang ke kantor Disdukcapil, sehingga lebih efisien dari segi waktu dan tenaga. Terima kasih.